Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Fit. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, hari ini ada agenda supervisi ya Bu. Betul Bu Fit. Jadi insya Allah saya akan mengagendakan supervisi kepada Bu Neneng. Oke, baik. Lalu apa yang bisa saya bantu nih untuk Ibu mengembangkan kompetensi? Jadi gini Bu Fit, Bu Neneng ini pernah bilang ke saya atau ingin minta waktu untuk discuss tentang masalah yang beliau hadapi di kelas terkait pembelajaran IPA. Mungkin ranahnya kepada strategi pembelajaran ya. Ada siswa yang memang kurang suka pelajaran IPA. Gitu. Nah, makanya Bu Neneng tuh pengen diskusi, ngobrol kira-kira apa solusi yang bisa didapatkan untuk supaya anak itu tertarik ya, berminat kepada pelajaran IPA. Apakah mungkin pembelajaran IPA itu di matanya sangat membosankan, atau mungkin kurang strategi yang diberlakukan oleh Bu Neneng sehingga anak merasa ya udahlah bosen gitu kan. Oke, baik. Lalu nih bagian mana nanti yang akan saya amati nih Bu? Sepertinya di target perubahan siswanya itu Bu Fitri, ketika siswa sudah diberikan strategi yang menarik, kemudian ada juga beberapa motivasi-motivasi yang diberikan, apakah siswa itu mengalami perubahan atau tidak. Oke, lalu berarti kan ini nanti ada faktor penilaiannya ya. Ya. Penilaiannya khususnya untuk supervisi hari ini apa yang akan kita kembangkan Ibu? Tingkat dikembangkan kepada pengembangan tadi yang saya bilang, penilaian, mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian mengembangkan penilaian terhadap siswanya. Nah, ketika strategi sudah lurus sejalan dengan yang diharapkan, apakah dengan menerapkan strategi ini nanti hasilnya seperti ini, sesuai atau tidak ekspektasinya, atau sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran yang ingin dihasilkan. Oke, baik. Lalu nanti berarti pada saat observasi ya, lalu harapan Ibu kita lakukan bersama ini apa ini nanti? Tentunya tujuan pembelajaran tercapai tanpa anak merasa tertekan, ya. Kembali lagi kepada menuntun kodrat anak. Jadi kita sebagai guru yang memberikan yang terbaik, apa yang dibutuhkan ketika anak itu belajar. Karena setiap anak itu berbeda-beda kebutuhannya, maka kita harus memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut. Oke, baik. Berarti harapannya adalah nanti ketercapaian dari tujuan Ya, pembelajaran dari betul. strategi tadi ya. Oke, baik. Berarti nanti Ibu silakan melakukan coaching. Nanti setelah itu kita akan diskusi lagi bagaimana hasilnya. Ya Bu, Ya. terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neneng, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lia. Alhamdulillah kabar baik Bu Lia. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Jadi Bu Neneng tuh mau punya waktu untuk saya untuk diskusi. Kira-kira ada apa Bu Neneng? Apa Iya yang nih bisa Bu saya Lia, bantu? saya minta waktu Bu Lia nih sebentar ya, berdiskusi sedikit ya Bu Lia. Saya ada permasalahan sedikit nih di Bu Lia di kelas. Belakangan ini anak murid saya terlihat tidak antusias dalam belajar untuk pelajaran IPA. Mereka terkadang sibuk sendiri ngobrol dengan temannya, ataupun ada yang sibuk sendiri mencari yang lain gitu kan ya. Terlihat sekali antusias belajar mereka berkurang gitu. Karena mungkin mereka beranggapan kali ya Bu Lia, karena pelajaran IPA tuh sulit gitu ya, hafalan, hitungan seperti itu. Oke, jadi Bu Neneng merasa ada murid yang motivasinya belajarnya Menurun, ya, menurun. Benar. Baik, sejauh ini upaya apa yang sudah Ibu Neneng lakukan? Saya sih berusaha mencari tahu ya Bu Lia, kenapa sih anak saya ini motivasinya menurun ya. Pertama saya mencari tahu gaya belajar dari mereka gitu. Gaya belajar dari mereka, dan selain itu juga saya coba untuk menginovasikan metode mengajar saya, media pembelajaran saya, dan lain-lainnya gitu loh. Baik, berarti tadi Bu Neneng sudah berupaya ya, jadi tidak mencari hanya- tahu. Nah, boleh saya tahu
strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran IPA? Kalau langkah pertamanya ya Bu Lia, saya kan mencari tahu gaya belajar mereka Ya. ya. Salah satunya saya pakai aplikasi Aku Pintar. Selain itu juga saya melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan belajar dari siswa saya nih, gitu kan. Rupanya banyak atau sedikitnya masih kurang kemampuan awalnya, gitu ya, pengetahuan awalnya. Terus juga saya berusaha untuk memperbaiki metode mengajar saya. Saya tidak berusaha untuk teacher center, tetapi saya berusaha student center. Saya juga menggunakan media-media belajar yang menarik, bervariasi seperti misalnya video, poster, artikel dan lain-lain. Dan saya membuat LKPD. LKPD-nya juga saya buat lewat Canva yang agar mereka lebih tertarik gitu. Oke, jadi tadi strategi dan langkahnya sudah Ibu lakukan ya, itu sudah benar. Jadi langkahnya pertama memang Ibu mengidentifikasi gaya belajar anak ya dengan tes diagnosis dan sebagainya. Nah, setelah ini Ibu kan setelah melakukan hal tersebut, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu terapkan ke anak-anak ketika mereka sudah dites dan diberikan gaya belajar seperti apa? Komitmen saya sih, saya berusaha menjalankan langkah-langkah saya ya Bu Lia ya, secara terurut gitu kan, supaya saya juga mendapatkan hasil peningkatan belajar kognitif yang meningkat dari siswa-siswa saya. Seperti itu, secara konsisten saya akan melakukan langkah-langkah yang saya upayakan selama ini, berusaha gitu. Kapan kira-kira Ibu mau mulai eksekusi atau mulai menerapkan ya langkah yang Ibu ingin terapkan tadi? Ya pastinya kalau kapannya saya pasti berusaha secepat mungkin ya Bu Lia ya, agar juga mereka terjadi peningkatan secara kognitif, karena saya sangat menyesali gitu kenapa mereka antusiasnya berkurang seperti itu. Pasti secepatnya. Saya juga akan bekerja sama dengan guru-guru lain supaya untuk meningkatkan prestasi dari anak murid saya ini. Ya, bagus Bu Neneng. Kita perlu berkolaborasi. Betul. Ya. Jadi Bu Neneng mungkin tidak bisa sendirian ketika menerapkan alur-alur atau strategi yang akan Bu Neneng terapkan untuk mengembangkan motivasi belajar siswa tersebut. Saya dukung ya. Nanti Bu Neneng bisa berbicara dengan saya. Jika Ibu butuh kolaborasi dengan siapa akan kita komunikasikan. Oke, how do you feel? Bagaimana perasaan? Perasaan saya lebih lega Bu Lia. Aduh, sudah bisa bercerita banyak dengan teman, memberikan masukan yang baik, dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten ya Bu Lia untuk menerapkan kepada murid-murid saya. Oke, thank you ya. Jadi semoga bisa ketemu jalannya ya. Sama-sama kita sama-sama mencari solusi. Anak-anak kita juga bisa belajar dengan nyaman. Mereka tahu mau kemana gitu ya. Betul Bu Lia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Permisi Bu Lia. Halo Bu Lia, kita ketemu lagi. Hai, ketemu lagi Bu Pit. Gimana? Oke, baik Bu Lia, bagaimana tadi Ibu melakukan coach ya dengan rekan sejawat Ibu, mulai dari penilaian perkembangannya bagaimana? Jadi tadi saya sudah berbicara dengan Bu Neneng terkait masalah yang dihadapi, kemudian saya sudah memberikan penilaian ya. Jadi menurut saya Bu Neneng itu bisa ada penilaiannya berada di skala 8 karena Bu Neneng sudah mulai mengembangkan apa yang harus dikembangkan untuk menetapkan strategi pembelajaran terhadap muridnya. Berawal dari menurunnya motivasi siswa terhadap pelajaran Bu Neneng, yaitu pelajaran IPA. Nah, Bu Neneng sudah menerapkan langkah-langkah yang menurut saya sudah tepat ya. Beliau sudah menetapkan untuk mengambil tes gaya belajar, kemudian tes diagnostis ya. Intinya yang mengarah pada peningkatan kualitas atau motivasi belajar murid. Oke, baik. Lalu alasan Ibu melakukan penilaian tersebut apa nih? Alasannya karena memang untuk meningkatkan motivasi belajar murid, ketika guru menemui kesulitan ya, kita harus memberikan solusi. Apalagi guru tersebut sudah meminta waktu untuk berdiskusi ya, mencari solusi apa yang sebaiknya diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar ataupun menemukan solving dari problem yang dihadapinya. Oke,
Baik, lalu boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan tadi saya, Silakan. melihatnya, mendengarkan. Jadi tadi saya mengamati observasi Ibu dalam kompetensi khususnya strategi pembelajaran ya, itu sudah sangat sesuai dengan rubrik penilaian saya juga dan bahkan memang lebih standar ya. Tadi Ibu sudah juga menyampaikan skala 8 ya. Oke. Lalu bagaimana nih pendapat Ibu dari hasil pengamatan saya barusan saya sampaikan? Pendapat saya memang sudah betul ya ketika langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Neneng. Jadi saya malah berharap semakin banyak memberikan pelatihan ataupun workshop untuk peningkatan kompetensi guru karena terkait strategi belajar mengajar itu penting. Bagaimana juga guru membangun motivasi dalam diri siswa. Jadi tujuan pembelajaran yang kita inginkan ya tercapai bersama-sama. Oke, baik. Alhamdulillah berarti Ibu ya. Lalu namun ya Bu, tadi saya juga perhatikan, saya melihat ada hal yang masih harus dikembangkan lagi, yaitu Ibu mencari referensi strategi pembelajaran yang lainnya ya Bu Oke. ya. Yang sebetulnya sih memang tadi sudah sesuai ya, cuman mungkin barangkali ada strategi pembelajaran yang lain yang merujuk pada kepeminatan siswa. Baik, dari diskusi kita hari ini Bu, apa yang sudah terbayangkan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa? Nah, salah satunya tadi mungkin kita akan mengadakan meningkatkan lagi komunitas belajar ya di sekolah. Kemudian kita memberikan in-house training ataupun semacam workshop ya atau ya kegiatan-kegiatan yang intinya kita bisa mengembangkan diri bersama-sama. Oke, baik. Ini saya sekaligus menyampaikan ya Bu, Iya. hasil pengamatannya tadi pasca observasi tentang pertama adalah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, indikator ketercapaiannya sudah dilakukan ya Bu. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian asumsi, fokus pada area yang dikembangkan, ini juga sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan kompetensi ya. Ya. Kompetensi khususnya tadi strategi pembelajaran yang harus dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang berhasil dilakukan dan ini sudah dilakukan dan sesuai dengan preset coaching. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya nih ya. Sama-sama Bu Fitri, semoga bisa bertemu lagi dalam ruang diskusi Oke, lain. baik, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.